Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di kesempatan kali ini masih di kisah teladan. Dan kita masih menceritakan keteladanan para sahabat Nabi SAW yang terus memperjuangkan tegaknya kalimat tauhid walaupun Nabi mereka Muhammad SAW telah wafat. Dan tentunya semoga saja setelah para pemirsa semuanya mendengarkan kisah di kesempatan kali ini, semua pemirsa bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan keteladanan ya dari para sahabat-sahabat dan para tabi'in yang mulia yang terus berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa, hari ini menarik ya, sesuatu yang akan kita lanjutkan kembali ceritanya, yang tentunya cerita tersebut kita angkat dari kisah biografi salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq setelah mengetahui bahwasannya tentaranya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah memenangi peperangan yang melawan Musailamah Al-Kadzab ketika itu yang menjadi seorang pelopor murtad ya. Kemudian memerintahkan para pasukan Khalid untuk menuju ke Irak untuk menaklukkan atau memperluas daerah kekuasaan kaum muslimin ketika itu. Dan tentu saja kita ketahui bahwasannya Iran ketika itu ya, atau Irak tepatnya, itu di bawah kekuasaan dari ya kerajaan Persia yang tentunya salah satu kerajaan superpower di zamannya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kalau di episode sebelumnya juga kita ketahui bahwasanya beberapa strategi yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq ya, tentunya untuk mengatur perjalanan berikutnya dari tentara Khalid bin Walid ya, dan strateginya yang sangat luar biasa tersebut akhirnya berbuah manis. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal tersebut ya tidak semulus jalan tol Balmerah. Namun nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik lika-likunya tersebut memiliki cerita yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengawali pertempuran di Irak ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika itu pemimpin Persia itu dipimpin oleh seorang yang bernama Hurmuz. Nah, jadi ini memiliki kisah yang sangat luar biasa. Dan peperangan pecah, benar terjadi. Dan peperangan ini yang diawali ya dalam penaklukan Irak ketika itu dinamakan dengan perang Zatul Salasil ya. Nah, ini perang ini kenapa disebut dengan Zatul Salasil ya. Ya, Salasil itu kalau dilihat dari artinya adalah rantai. Wow. Ini apa maksudnya perang rantai? Maksudnya perang ngerabut ke rantai? Apa perang kepiye lo? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Ini ada kisah menarik. Kenapa disebut dengan perang rantai? Biasa kalau yang dirantai itu apa? Ya kalau kita pikirkan sing dirantai itu biasanya wong sing bersalah, atau juga yang dirantai mungkin makhluk buas, atau juga kalau sing dirantai itu kayak budak sing lagi disiksa ya, atau kalau yang dipikirkan kita kalau dirantai itu kapal ya, ngono-ngono kan gitu kan. Nah ternyata nih pemirsa,
kenapa disebut dengan perang rantai? Ya, bukan karena pembunuhan berantai, enggak. Melainkan ketika itu tentara Persia itu benora kabur, biar enggak melarikan diri, biar nampak perangnya itu serius dan seakan-akan mereka berani mati. Jadi tentaranya itu mereka diiketi pakai rantai. Jadi rantai itu satu persatu wis dirantai disambung-sambung. Men apa? Men gak lari. Kenapa? Karena surat yang dikirim oleh Khalid bin Walid itu kan biasa itu kalau Khalid bin Walid mengirimkan surat itu pasti perintahnya itu ajakannya kepada orang-orang Persia itu masuk Islam pilihannya. Kalau nggak mau masuk Islam bayar pajak ya, bayar jizyah. Kalau nggak mau juga wis perang kan gitu. Nah, jadi ancaman itu bukan hanya itu aja pemirsa. Dan Khalid mengatakan aku sesungguhnya akan membawa pasukan yang mereka lebih mencintai kematian ketimbang kehidupan. Kebalikan dari tentaramu yang lebih mencintai kehidupan ketimbang kematian. Ini bukan sembarangan pemirsa ini. Panglima perang ini sudah diomong, wedan tenan iki. Gimana? Pasukan kaum muslimin gak takut mati. Bahkan ya inceran pertama adalah mati syahid ketika perang. Wah, jadi strategi apa nih yang untuk nakut-nakuti kaum muslimin? Di antaranya strategi yang dibuat oleh Hurmuz tadi. Tentaranya dirantai supaya apa? Nggak melayu, nggak lari. Nah, selain itu tentunya dilengkapi dengan perlengkapan perang yang modern dan kuat. Nah, di antaranya adalah baju besi. Tentaranya pakai baju besi rapi, lengkap. Kalau kebaca ukurannya nggak apa-apa. Kemudian dilengkapi juga dengan senjata yang gede-gede, ya. Kuat, berat. Dan bagaimanakah kaum muslimin mengalahkan itu semua? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan perjuangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak ya, penaklukan yang berikutnya, dan terjadilah pepecahan perang ya yang ditulis dalam sejarah itu dengan perang Zatul Salasil ya. Ya, Zatul Salasil yaitu perang rantai. Nah, ini udah kita ceritakan tadi kenapa disebut dengan perang rantai ya. Taib. Nah, tentunya Hurmuz ya ketika mendengarkan dari laporan dari bahwasannya pasukan kaum muslimin itu ya akan datang ke Irak, maka prediksi mereka kaum muslimin itu akan di sebuah daerah, ngecamp di suatu daerah di Irak, yaitu sasaran pertama mereka adalah Al-Khidir, prediksi mereka. Maka dengan persenjataan lengkap mereka berangkat ke Al-Khidir. Ternyata pesan ada dari Abu Bakar itu jangan lewat situ, agak muter sedikit ya, menujulah ke daerah Khazimah. Nah, Khazimah itu ada daerah dekat apa ya, kayak sungai atau apa danau gitu ya. Gitulah, agak-agak kayak gitulah. Pokoknya entah laut gitu. Daerah sana gitu, suruh berangkat daerah sana gitu. Nah, jadi mereka ya yang tentunya dipimpin ketika itu oleh seorang panglima, langsung 2 panglima perang akan turun untuk menaklukkan kaum muslimin rencananya. Nah, itu dipimpin oleh seorang yang bernama Qobath ya dan Anu Sudjan. Nah, itu dia. Jadi mereka ke sana. Ternyata enggak. Wow, mereka buru-buru untuk nyari posisi yang pas. Maka ketika itu ternyata mereka dapat informasi kaum muslimin ingin menuju ke daerah Khazimah. Maka berangkatlah mereka ke daerah Khazimah cepat-cepat sebelum kaum muslimin duluan nyampe. Dan benar, akhirnya memang mereka duluan nyampe. Dan salah satu strategi mereka adalah membelakangi ya tempat sumber air gitu.
harapannya apa? Jadi ketika kaum muslimin datang, nyampe, kaum muslimin itu kan perjalanan jauh. Kehabisan air, gak minum, lemes, mau ngambil air ada di belakang pasukannya musuh, ya, mau deket ke bacok. Kemudian kalau ngejauh kehausan, kelenger, dibacok meninggal. Menanglah orang Persia. Harapannya gitu. Ya. Nah, jadi begitu nyampe memang Khalid melihat, waduh di belakangnya memang padang pasir, sumber air berada di belakang lawan. Memang agak apa sedikit gitu kan. Tapi memang jiwa ketawakalan orang Islam ini luar biasa pemirsa. Dan tanpa rasa ragu, ya, ketika itu Khalid mengatakan kepada para sahabatnya semua, turunkan barang-barang kalian dan bersabarlah atas air, katanya, ya kan? Sesungguhnya air akan menjadi milik di antara dua kelompok yang paling sabar dan dua pasukan yang paling mulia, ya. Di antara mereka siapa paling sabar? Tentunya kaum muslimin, karena kaum muslimin nggak dapat air, sabar, gitu. Dan yang paling mulia siapa? Tentunya kaum muslimin. Tenang aja, Allah akan berikan sumber air pada kita. Gitulah. Jadi pas mau perang yang bener nih pemirsa, tengok, ini air di belakangnya. Tengok pasukannya, perlengkapannya, luar biasa. Persia, ya ketika itu negeri super power. Pakaian perangnya itu, paten, besi semua. Gede-gede. Ya tahu lah namanya besi, bukannya enteng. Tombak-tombaknya pun gede-gede, parangnya gede-gede. Ini kalau membaca orang ukurannya kalau nggak putus ya nggak bisa digerai lagi, remek badannya gitu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu situasi kehausan kaum muslimin. Jadi ketika kehausan gitu, tiba-tiba Allah turunkan atau Allah perintahkan ya awan mendung untuk ya menaungi tentara kaum muslimin. Maka tak lama kemudian hujan pun turun ya di baraknya ataupun di tempatnya kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun minum dengan air hujan tersebut. Jadi strategi kalian untuk membelakangi sumber air itu gak ada. Kalau Allah udah berkehendak, gak ada cerita. Mau lautan sampean, mau sumur, mau mata air, sungai dan lain sebagainya, kalau Allah berkehendak kaum muslimin gak aus, gak bakalan aus. Subhanallah. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadi kaum muslimin itu barang-barangnya tadi sudah diperintahkan untuk diturunkan oleh oleh Khalid bin Walid. Jadi kaum muslimin itu nggak berat-berat lagi berangkatnya gitu. Jadi bawa badan ya dan bawa senjata aja udah gitu. Ya kalau cerita baju besi ala kadarnya. Ya, ala kadarnya baju besinya. Nah, jadi ketika peperangan pecah nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini salah satu kegoblokan juga dari strateginya Persia ketika itu. Blundernya, kekonyolannya strategi Persia itu kan pasukannya dirantai. Memang secara paten, kuat dia. Kaum muslimin susah nembusnya gitu kan. Tubat dibacok ya keras, besi gitu. Jadi bagaimana cara strateginya gitu. Mau dibacok sini yang agak ada nampak lengah tapi nggak ada selah kan gitu. Sementara orangnya juga nggak bergerak banyak-banyak karena mungkin pergerakannya dibatasi karena dia dibelenggu oleh rantai. Jadi bagaimana caranya mengalahkannya kan gitu. Masalah air oke, selesai. Sekarang tinggal menumbangkan pasukan Persia yang banyaknya minta ampun. Sementara kaum muslimin itu dalam sejarah diceritakan sekitar 18.000 pasukan. Kalau nggak salah sementara tentara Persia itu bisa mencapai 40.000 pasukan. Banyak pemirsa. Secara pasukan kaum muslimin udah kalah gitu. Secara jumlah. Tapi kok secara keberanian nggak ada. Ya. Takut mati orang itu pemirsa. Ya. Jadi apakah yang kemudian dijadikan sebuah strategi oleh Khalid bin Walid untuk mengalahkannya? Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan.
pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan bagaimana terjadinya perang rantai melawan tentara Persia ketika itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Melihat ya baju besi dan atribut yang lengkap ya, yang dimiliki oleh orang-orang Persia, tentunya kesulitan kaum muslimin untuk mengalahkannya. Bahkan untuk menembus bentengnya sekalipun, ya benteng pertahanan maksud kami, itu sangat sulit karena memang luar biasa, tidak ada celah. Tapi pemirsa, Khalid bin Walid adalah orang yang cerdas. Dia melihat sebuah celah. Bagaimana cara mengalahkan orang-orang kafir ini? Adalah bagaimana caranya dikuras energinya. Tuh badannya berat ya. Kenapa? Karena atributnya lengkap, baju besi kayak Iron Man. Nah, kemudian senjatanya juga berat-berat pemirsa. Nah, jadi memang pertama minusnya mereka itu karena berat itu gerakannya lambat. Kaum muslimin ringan, enteng. Jadi lari sana lari sini bisa gitu. Orang itu mau berat belok-beloknya susah kan gitu. Karena atributnya terlalu berat kan gitu. Kaki dirantai. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin masih semangat berperangnya gitu. Lama-lama ngos-ngosan juga orang Persia, orang kafirnya udah mulai ngos-ngosan. Mulai itu sedikit-sedikit tuh ada yang agak pucet-pucet itu. Orangnya ke sana mukulnya ke sini zuzek gitu udah. Udah mulai enggak ngena gitu kan. Udah kunang-kunang matanya itu. Nengok kaum muslimin sambiji udah kayak 4 orang gitu. Sendiri lawannya. Para pemirsa ya. Udah lemes dia kan, mau nyucuk orang nih. Nah, cocok nah. Tak cocok gue. Udah kesusahan deh itu karena badannya berat ya, kakinya juga dirantai. Akhirnya disitulah strategi Khalid bin Walid ketika melihat kaum Persia udah lemes, maka disitulah langsung diserang betulan. Jadi mereka mau lari nggak bisa pemirsa, kakinya dirantai. Ya, ada yang agak rantai di ujung itu dia mencoba lari ya kawannya keseret. Udah mau bacok nih, matilah kowe wong Islam. Mau dibacok rupanya kakinya keseret. Nggak jadi kena. Ada yang udah saking kepicing-picingnya lari, nyemplung ke dalam jatuh ke jurang ke arah air. Ya jadi jatuh 3 orang, lainnya ketarik, cemplung ya. Sampai kejadian-kejadian seperti itu menurut ya kisah-kisah yang beredar. Nah, dan kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut, maka ini nggak benar nih. Maka ketika itu ya Hurmuz itu ya membuat sebuah strategi. Hurmuz ini orang licik pemirsa. Woi Khalid, pemimpin orang Islam. Udah supaya nggak banyak lagi korban di berjatuhan, udah gini aja kita one by one. Siapa yang menang, dia menang. Yang kalah, dia kalah. Jadi nggak usah banyak lagi Khalid tuh ditantang. Mau badan sampean gede, mau atributmu lengkap, ora wedi aku. Tapi ternyata Hurmuz ini punya strategi buruk, strategi licik. Dia punya strategi. Jadi ketika Khalid maju melawan Hurmuz ketika itu, maka orang-orang Hurmuz itu langsung ngeroyok. Udah pasang strategi dia. Khalid, bismillah, nggak takut mati, bawa pedang aja deh. Maju Hurmuz. Rene katanya. Nantang, datanglah Khalid tanpa takut pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu langsung dilawan. Hurmuz, wong sing wedi mati ngelawan Khalid. Khalid bin Walid, sahabat Nabi, nggak takut mati. Ya, panglima perang yang belum pernah sama sekali kalah dalam perang. Nih, Khalid bin Walid. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hurmuz sudah mulai ngos-ngosan, sudah mulai pucat nih ngelawan Khalid. Motor aku. Ngasih kode dia. Ayo maju bantu aku. Ternyata pasukannya datang. Bantu. Ngeroyok Khalid pemirsa. Khalid tanpa rasa takut ketika itu. Walaupun dikeroyok, ora wedi. Gak takut. Panglima perang, ora wedi mati. Selama ini kan panglima perang biasa orang di belakang. Pasukanku udah mau kalah itu. Maju. Oke. Mundur. Khalid nggak kayak gitu. Khalid langsung nyemplung. Jadi nggak ada cerita panglima perang cuma nengok-nengok tok. Enggak. Jadi itulah Khalid bin Walid. Dikeroyok Khalid ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa yang terjadi ketika itu? Maka melihat hal tersebut, sang pahlawan yang bernama Qadha bin Amr, ya, Qadha bin Amr ini ya menjadi sadar sehingga kemudian dia membawa pasukan berkuda ya untuk menyerang pelindung Hurmuz. Dan pada saat itu Khalid sedang berusaha di sekuat tenaga untuk melawan mereka. Akhirnya dibantu, dan inilah peristiwa yang menunjukkan kebenaran perkiraan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya. Kenapa? Karena ketika itu sebelumnya ya, ketika Khalid meminta bantuan kepada Abu Bakar sebelumnya, ketika dalam perjalanan menuju ke Irak, maka Abu Bakar ketika itu mengirimkan bantuan kepadanya dengan mengirimkan Qadha bin Amr At-Tamimi. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu akan membantu orang yang pasukannya menjadi tercerai-berai oleh sebab seorang laki-laki? Maksudnya kayaknya Khalid nggak terima dengan dikirimnya pasukan yang dipimpin oleh Qadha bin Amr tadi. Maka ya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pasukan ini tidak akan terkalahkan apabila di dalamnya terdapat orang seperti ini. Ya, hal ini sudah diprediksikan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq dan ternyata benar. Ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid pun ya ketika itu dikeroyok, yang mungkin kalau kita biarin aja mungkin sudah lewat tuh Khalid bin Walid karena dikeroyok, ya. Namun ketika itu ditolong atau dibantu oleh ya Qadha bin Amr dan pasukannya, sehingga Khalid bin Walid pun bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan membuat tentara orang-orang Persia kocar-kacir. Dan inilah menjadi kemenangan pertama ya dalam penaklukan Iran, yang setelah ini akan menyusul perang-perang berikutnya. Dan tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peperangan ini mendapatkan banyak ghanimah yang tentunya 1/5 dikirimkan kepada ya Amirul Mukminin ketika itu ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan sisanya dibagikan untuk para pasukan perang ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan gemilang pertama kaum muslimin ya dalam menaklukkan atau perjuangan dalam menaklukkan Irak ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertempuran ya yang disebut dengan perang rantai. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan kaum muslimin, dan tentunya menaruh ketakutan di hati orang-orang kafir. Dan itulah banyak lagi kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari peperangan tersebut. Dan karena waktu kita sudah sampai di ujung, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali cerita dalam penaklukan kota Irak ataupun Irak. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.